warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan dengan keadaan sehat, keadaan yang baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Gelar untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Mas Nadif. Hadir, Bu. Lalu ada Mas Gilar. Hadir, Bu. Ya Mbak Neva. Hadir, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah hadir semuanya. Kesempatan kali ini akan belajar di tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema yang kedua, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran yang keempat, tujuan pembelajaran ada 6. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh pada cerita fiksi melalui teks bacaan dengan berpikir kreatif. Lalu, yang terakhir, kalian akan mampu menyajikan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari melalui teks bacaan dengan kegiatan pengamatan dengan berpikir kreatif. Nah, apa sih materi pembelajarannya? Materinya ada 3, yaitu tokoh-tokoh pada cerita fiksi, ada manfaat keberagaman karakteristik individu, ekonomi, industri, dan hubungannya dengan beberapa bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Supaya lebih semangat, kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Meskipun kita masih belajar di situasi pandemi, kita harus tetap semangat. Jangan lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, yaitu melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Nah, apa keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Kita buka terlebih dahulu lembar kerja peserta didik yang sudah sambil mengerjakan LKPD, kalian sambil nanti memperhatikan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, yuk kita amati. Ada sebuah peta. Siapa yang tahu ini gambar dari peta provinsi mana? Provinsi Banten. Pinter Mas Gilar. Gambar yang ada itu merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten. Nah, di sini terdapat bacaan mengenai kota Tangerang. Yuk, siapa yang membacakan? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Gilar. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Cisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Ayo lakukan kegiatan berikut. Oke, terima kasih Mas Gilar. Yuk disimak video berikut ini secara bersama-sama. Bangunan tua yang ada di kota Tangerang. Nah, pertama ada Museum Benteng Heritage. Nah, ini gambarnya ada adik-adik. Lalu ada Vihara Paduka Utara. Nah, ini ya gambarnya. Lalu ada Pasar Lama Tangerang, ada Kelenteng Bontekyu yang disikapi dengan positif. Jadi kalian walaupun beragam tetap harus rukun, tetap harus saling menghormati dan menghargai adik-adik. Dari video pembelajaran tersebut kita belajar berbagai hal mengenai tadi sudah ada ya, mengenai beberapa bangunan-bangunan yang ada di kota Tangerang. Ada juga mengenai wisata-wisata dan ada juga mengenai pekerjaan orang di Tangerang. Lalu ada cara menghargai perbedaan-perbedaan di lingkungan sekitar kita. Yuk kita baca cerita mengenai cerita Pendekar Cisadane. Kita baca secara mandiri terlebih dahulu, lalu kita nanti akan membacanya secara bersama. Yuk, siapa yang akan membacakan? Saya, Bu. Silakan Mbak Neva. Pendekar Cisadane. Pada saat itu Tangerang adalah kota yang dialiri sungai Cisadane. Sungai yang perkasa dan tidak ada yang
berani melewati karena terdapat banyak sekali buaya. Di antara buaya-buaya tersebut, salah satunya merupakan ratu siluman buaya. Ratu siluman buaya adalah jin yang menyerupai seekor buaya rimang. Tadi kita sudah membaca cerita fiksi mengenai pendekar Cisadane. Itu menceritakan mengenai sungai Cisadane ya, sungai yang perkasa dan tidak ada yang berani melawan karena terdapat banyak sekali buaya. Oke, kita amati kegiatan pekerja pabrik di bawah ini ya. Silakan untuk Mas Davis membacanya. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Nah, coba adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Ada. Coba apa saja Mas? Industri knalpot. Lalu apa lagi? Industri rambut palsu. Oh iya, pintar. Di Purbalingga ya, itu terkenal dengan industri knalpotnya. Lalu ada industri rambut palsu atau bulu mata palsu, seperti itu. Pintar sekali. Jadi di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisnya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir ya, dan juru masak. Silakan kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta yang sudah Ibu bagikan dengan waktu yang Ibu tentukan. Silakan. Udah ya, untuk kegiatan pertama, siapa yang akan menyajikan? Saya, Oke, silakan Mas Davis. Kerjaan masyarakat Kota Tangerang, industri, berdagang, sopir, dan guru. Nama bangunan tua di Kota Tangerang, Museum Benteng Heritage, Wihara Padumutara, Klenteng Bayan San Bio Tangerang. Terima kasih Mas Davis, tadi sudah menyajikan mengenai Kota Tangerang, ada mengenai bangunannya, mengenai pekerjaan orang-orang di Tangerang. Lalu untuk kegiatan kedua siapa yang akan menyajikan? Saya, Bu. Silakan kelompoknya Mbak Neva. Cerita fiksi yang saya baca berjudul Pendekar Cisadane, yaitu menceritakan tentang Sungai Cisadane. Tokoh dalam cerita Pendekar Cisadane yaitu 1 san, 2 api, 3 ratu buaya, 4 masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Neva. Mbak Neva ternyata sudah membaca teks fiksi yaitu mengenai Pendekar Cisadane. Ada tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, lalu ada mengenai ceritanya. Ayo, kegiatan ketiga siapa yang akan memaparkan? Saya, Bu. Silakan Mas Gilar. Manfaat keberagaman di sekolah. 1. Menghargai perbedaan. 2. Memperkuat persatuan. 3. Saling bertukar informasi. Sikap saya terhadap teman yang pendiam yaitu berusaha mengajak ngobrol, bermain, dan mencari kesukaannya. Sikap saya terhadap teman yang berbeda agama yaitu menghargai. Sikap saya terhadap teman yang berasal dari daerah lain yaitu menghormati dan menghargai. Terima kasih Mas Gilar. Cara kita untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di sekolah, di lingkungan tempat tinggal ya, dan di lingkungan kalian bermain. Alhamdulillah kita sudah belajar pada pagi hari ini. Coba siapa yang dapat menyimpulkan materi apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Saya, Bu. Silakan kelompoknya Mbak Neva. 1. Tokoh-tokoh pada cerita fiksi. 2. Manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kegiatan ekonomi industri dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan dengan waktu yang sudah Ibu tentukan ya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk berdoa bersama-sama dipimpin oleh Mas Gilar lagi yuk Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengerjakan soal evaluasi. Selalu menjaga kesehatan, menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.